penuh sukacita. Dan kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Tidak lain Tuhan selain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami mau meninggikan nama Tuhan. Lidah bibir kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab dari itu kiranya Tuhan, turunlah berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mengurapi dan memberkati ibadah kami, sehingga di dalam ibadah kami boleh rasakan kehadiran Tuhan. Berkat Allah mengalir, melawat kami dan menjamah setiap kami, mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai bangku yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Kami semuanya boleh menerima berkat Tuhan, dan kami pulang boleh membawa berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Urapan ilahi turun atas mereka, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi saluran berkat bagi setiap umat Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami teringat bahwa saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam perjalanan, Tuhan sertai setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Segala sarana ibadah yang dipakai Tuhan sucikan, kuduskan, biar semuanya boleh mendukung ibadah kami dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Urapan Roh Allah ada di tempat ini. Suasana surgawi turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali hari ini dalam rumah Tuhan. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sebab kalau kita ada sampai hari ini, sungguh itu karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat kemurahan Tuhan bagi kita. Dia yang sudah merancangkan hari-hari kita dengan begitu indah. Mari pagi hari ini kita naikkan pujian kita dan pengucapan syukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sungguh indah Dia rancangkan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Amin. Yesus, Kau sangat baik. Teramat baik bagiku. Haleluya. Dan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia menghiasi hidup kita dengan kasih-Nya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
hanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melancarkan hari-hari kami dengan begitu indah. Terima kasih Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, semua kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami boleh berkata, Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya Yesus, kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Diberkatilah setiap kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Mari kita pagi hari ini kita mau tinggikan namanya, kita mau bersorak-sorai sebab kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia baik bagi saya, dia baik juga bagi saudara. Haleluya. Dialah Allah penyelamat kita, dialah Allah kemenangan kita, sebab Dia sudah mati bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa meninggalkan hidupku dipulihkan, ya Tuhan.
Tiba saatnya pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kita bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Beri syukur, susah ataupun senang. Mari kita beri syukur pada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Saya persilakan petugas persembahan boleh kepadanannya. Sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Amin. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekarang katakan beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Amin. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, rasanya tidak ada kata yang sanggup kita ucapkan. Pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama satu hal. Tuhan katakan, dalam segala keadaan kita, susah ataupun senang, apapun yang terjadi, dalam segala hal, masih bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Mari kita renungkan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau tetap baik bagiku. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu mengenang-Mu. Saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
baik keadaan kami Tuhan. Biar kami boleh tetap berkata bahwa Engkau selalu baik buat kami. Ketika kami dalam kesesatan, biar kami tetap percaya bahwa ada Engkau dalam hidup kami. Biar kami boleh tetap percaya akan kasih-Mu, akan tangan-Mu yang senantiasa akan terulur bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, ku sembah, ku sembah. Hadapan kami membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku rindu selalu mengenang. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kasih-Mu sungguh ajaib buat kami Tuhan. Kasih-Mu itulah yang senantiasa memberikan kami pengharapan. Engkau Allah kemenangan kami. Kami tahu selalu ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak. Waktunya kami mendengarkan suara Tuhan. Berikan kami hati seperti Maria yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Iya, selamat datang juga sahabat lama saya Pak Sugianto. Selamat datang. Kiranya Tuhan berkati. Saudara generasi baru nggak kenal dengan Pak Sugianto ya. Dia adalah orang
pertama juga di gereja ini. Ya, sekarang juga jadi hamba Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya. Baik, pagi ini saya akan bicara mengenai never ever give up. Ya, saudaraku, Corona yang melanda dunia juga Indonesia yang hampir 8-9 bulan itu mengakibatkan banyak orang yang kehabisan akal, kehabisan tenaga, daya tahannya juga sudah mulai berkurang, bahkan mungkin juga habis. Ya, digempur habis-habisan, bukan hanya kesehatan yang menjadi masalah, tetapi ekonomi juga menjadi masalah pula. Sehingga ada banyak orang yang mulai tidak tahu apa yang mereka harus lakukan hari-hari ini. Pekerjaannya macet, kehidupannya pasti berubah. Sementara kebutuhan hidup bukannya berkurang, tapi justru malah bertambah. Anak-anak sekolah menghadapi situasi yang berbeda. Ya, saya kasihan melihat anak-anak sekolah hari-hari ini, saudara, di generasi yang sekarang. Seumur-umur saya belum pernah mengalami sekolah model seperti sekarang ini, saudara. Ya, di rumah belajarnya tidak atau belum boleh tatap muka, sehingga anak-anak menjadi tidak terlalu bebas lagi, bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya juga nggak pernah ada, sehingga ini ada imbasnya juga karena mereka hanya belajar dari internet, dari laptop atau dari handphone, sehingga tidak ada interaksi yang baik antara dia dengan guru, antara dia dengan temannya. Pertanyaannya adalah sampai kapan hal ini terjadi? Baik juga buat anak-anak kita, juga buat kita semuanya. Ada banyak pekerjaan yang sekarang tutup dan belum bisa buka lagi. Bukan saja di masalah pekerjaan, masalah pelayanan juga sama. Yang kena imbas itu bukan gereja kecil sebenarnya. Kalau gereja kecil udah biasa susah. Iya kan? Tapi gereja-gereja besar yang biasanya ratusan atau ribuan orang berkumpul, sekarang nggak bisa lagi. Dibatasi. Baik jumlah pengunjung maupun jam-jam ibadah dibatasi, saudara. Sehingga banyak gereja juga yang mulai mengeluh. Banyak gereja yang mulai sulit untuk mengumpulkan jemaatnya. Sudah sekian lama jemaat beribadah di rumah, terlalu nyaman bukan? Nggak harus keluar rumah. Hanya duduk jam berapa saja, kemudian mereka buka laptop, buka HP, mereka bisa ibadah di rumah. Dan ketika hal ini berlangsung sekian lama, maka ada kebiasaan baru yang membuat jemaat akan tidak mau lagi dengan semangat untuk beribadah. Ya. Dan ini sesuatu yang memang tantangan buat gereja Tuhan. Maka dari itu gereja juga harus peka akan hal ini, saudara. Tantangan gereja bukan masalah iblis saja, bukan. Tapi bagaimana menghadapi corona yang belum berhenti, kemudian bagaimana membuat setiap jemaat yang sudah biasa nyaman di rumah untuk mereka bisa didorong lagi untuk bisa beribadah. Nah, saudaraku, ketika corona ini mulai terjadi bulan Maret, ada satu jemaat yang ngobrol sama saya. Pak Anies harus mulai pikir ini. Mikir apa ini? Saya tanya seperti itu. Cara beribadah sekarang kemungkinan besar tidak seperti yang dulu lagi. Dia bilang gitu. Itu corona baru pertama bulan Maret. Maksudnya orang lebih nyaman ibadah di rumah. Mereka bisa cari ibadah-ibadah dengan berbagai macam, dengan berbagai warna, dengan berbagai macam hamba Tuhan. Mereka tinggal setel saja, Pak Anies. Jadi dia kasih nasihat ke saya, ini tantangan buat gereja kita.
bagaimana supaya gereja kita ini bisa memberi setiap ibadah itu warna baru. Sebab kalau tidak, anggota itu akan lebih memilih di YouTube ibadah-ibadah yang luar biasa. Saya berpikir benar juga, saudara. Kalau gereja kita hanya seperti ini saja, maka nggak menarik, saudara. Nggak menarik. Maka kita harus berpikir bagaimana supaya ibadah itu dibuat semenarik mungkin. Ibadah yang saya pikir zaman dulu itu ya datang, nyanyi, nyembah, kolektor, firman, selesai. Ternyata nggak seperti itu. Bagaimana membuat setiap Jumat yang dalam satu minggu mereka sudah pusing, mereka sudah banyak persoalan di tempat pekerjaan. Ketika mereka sampai di gereja ibadah, mereka menemukan sesuatu yang baru yang menyegarkan. Oleh sebab itu tanya buat kita, supaya setiap kita yang ambil bagian dalam pelayanan benar-benar bukan saja mengandalkan Tuhan, tapi juga mau membuka diri untuk berubah ke arah yang baik. Ya puji Tuhan, saudaraku, YouTube kita masih 100 lebih yang melihat, yang menonton, ya masih cukup bagus dibanding jumlah jemaat. Berarti ibadah kita masih diminati banyak orang, saudaraku, ya, diminati banyak orang. Saya lihat ada beberapa gereja-gereja besar yang viewernya paling ada puluhan, tapi kita sudah ratusan, saudaraku, ya. Kita sudah 100 lebih, bahkan ada satu masa di mana satu khotbah satu minggu itu hampir 500 gitu. Nggak pernah nyangka saya. Jadi mari kita pakai perkembangan teknologi untuk supaya Injil bisa semakin tersebar luas. Iya. Ketika situasi seperti ini menghimpit, menghantam setiap orang, pekerjaan sulit, pekerjaan macet, gereja juga mengalami masalah, pribadi juga mengalami masalah, maka kata yang paling mudah untuk diucapkan adalah menyerah. Ya, ketika seseorang sedang menghadapi tembok yang tebal dan tinggi, ketika semua usaha terasa tidak ada hasil yang memadai, bahkan kerinduan yang baik ternyata tidak diresponi dengan baik oleh orang-orang lain, maka kata yang paling mudah yang diucapkan oleh orang yang menghadapi situasi seperti itu adalah menyerah. Lempar handuk, kibarkan bendera putih, selesai. Saya buka di kamus bahasa Indonesia, menyerah itu artinya menghentikan semua usaha yang pernah dia lakukan pada awalnya. Berhenti atau menghentikan semua usaha yang pernah dia lakukan pada awalnya. Itu arti menyerah. Mungkin awal-awal kita semangat, mungkin awal-awal kita masih kuat, mungkin awal-awal kita masih punya harapan, mungkin awal-awal kita masih bisa tersenyum dan bersyukur menghadapi masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika berjalannya waktu, tidak ada perubahan yang baik, terlihat ternyata Tuhan terasa diam, entah dicari Tuhannya kemana. Ketika kita perlu Tuhannya nggak kelihatan. Ketika semua usaha kelihatannya menghantam tembok, maka keputusan yang paling mudah diambil adalah menyerah, menghentikan semua usaha yang pernah dilakukan. Saya pernah telepon seorang ibu yang sedang sakit, jemaat kita. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik? Bagaimana makannya? Ya, kadang makan, kadang enggak, sesuai selera saja. Tapi masih punya semangat enggak? Saya telepon seperti, masih punya semangat enggak? Dia nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Lalu saya tanya, doanya masih
Nggak bisa jawab. Baca Alkitabnya masih nggak bisa jawab. Lalu maunya apa? Saya telepon dia ngomong gini, ini yang buat saya kaget. Ya kalau mau sembuh ya syukur, mau mati ya nggak apa-apa. Ini bukan perkataan orang yang berserah kepada Tuhan, istri. Ini perkataan orang yang sudah habis kesabarannya. Perkataan orang yang sudah habis tenaganya. Perkataan orang yang sudah mulai hilang harapannya. Kalau mau sembuh syukur, mau mati juga nggak apa-apa. Pikir saya, istri. Kalau orang ini mati dalam keadaan posisi seperti ini, gak punya harapan, gak punya semangat, prihatin saya. Dan ternyata ada banyak orang yang posisinya seperti ini. Mau mati gak bisa, hidup gak punya semangat, menyerah. Menghentikan semua usaha yang pernah dia lakukan, itu menyerah. Sekarang bagaimana? Kata Paulus. Mari kita buka beberapa ayat. Ya. Roma pasal 1 ayat 16. Atau ini dulu aja. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun kami tidak binasa. Saudaraku, lihat perkataan Paulus ini. Apakah Paulus orangnya beda seperti kita? Apakah Paulus makanannya sama seperti kita atau beda seperti kita? Apakah dia manusia super? Tidak juga. Dia haus. Kalau nggak makan dia juga lapar. Dia juga sering sakit. Dia juga pernah merasa hatinya dikecewakan oleh jemaat. Sama Paulus seperti kita. Cuman kalau dia bisa bilang seperti ini, maka ini luar biasa, saudaraku. Aku dijepit, kami tidak habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebetulnya ini surat Paulus yang keempat. Sekalipun itu 2 Korintus, tapi ini Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus 4 kali. Ini yang keempat. Sudah tahu, kota Korintus itu kota yang mendewakan seksualitas. Ada kuil-kuil yang dipakai oleh para tanda kutip iman untuk menjalankan ritual seksualitasnya dengan orang-orang yang masih muda sebagai persembahan kepada Dewi Afrodit. Dan di tengah-tengah jemaat seperti itu, Paulus memberi surat kepada mereka, mengirimkan surat kepada mereka bahwa kami ini terjepit, tertindas, tapi kami nggak bisa akal. Inilah yang namanya tidak pernah menyerah. Dia dijepit, dia terjepit, dia ditindas tapi nggak pernah habis akal. Dia dihempas namun tidak binasa. Supaya kalian tahu, aku mengalami hal seperti itu. Tapi aku nggak binasa, aku nggak habis akal. Kenapa Paulus bisa berkata seperti ini? Coba baca ayat 7 juga.
Siapa yang mau baca? Sandi coba. Ayat 7 Sandi. 2 Korintus ayat 7 ya Pak. Iya, sampai. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Iya, ada kekuatan yang melimpah-limpah. Ada harta yang tidak ternilai harganya di dalam bejana tanah liat. Paulus menyadari hidupnya itu seperti bejana tanah liat, seperti kita. Panas sakit, kehujanan sakit. Tubuh kita ini tubuh yang rapuh. Saudara mau pakai suplemen kayak apapun juga, tubuh kita tubuh yang rapuh, mudah sakit. Hidup ini dalam daging ini seringkali kalah dan jatuh. Itulah yang Paulus pahami. Hidup ini seperti bejana tanah liat. Tetapi ada harta yang tidak ternilai harganya di dalamnya. Dan itulah kekuatanku. Jadi yang membuat Paulus kuat bukan karena tubuhnya kuat, bukan karena bejananya kuat, tapi karena ada harta di dalam bejana itu yang menjadikan dia kuat. Apa itu harta dalam bejana? Harta dalam bejana itu adalah Injil Tuhan. Bukankah Injil itu kekuatan Allah? Kalau ada firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itulah yang menjadi kekuatan kita. Setelah dihimpit, ada janji firman Tuhan. Setelah dihempas, ada harapan dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah kekuatan saudara dan saya. Tubuh ini rapuh, tapi firman Tuhan akan memperbarui semangat kita dari hari lepas ke hari. Firman Tuhan akan memperbarui jiwa dan roh kita. Sekalipun tubuh ini akan menyusut. Saya kalau baca pasti harus pakai kacamata. Dan itu tidak saya alami 5 tahun yang lalu. Saya kalau bawa mobil harus pelan-pelan sekarang. Saya harus pakai kacamata jarak jauh. Apalagi kalau malam. Gak berani cepat. Jadi dari sini ke Jawa Tengah, ke Semarang bisa 10 jam. Kalau normal bisa berapa jam Pak? 5 jam. 5 jam. 5 jam normal itu kalau Pak Budi. Saya tahu dia jago setir. Waktu kita masih sama-sama muda, kita ke Malang, Gunung Bromo, hanya Pak Budi saja yang bisa nyetir. Saya jadi bosnya di belakang, tidur. Tahu-tahu nyampe gitu aja. Wah, luar biasa gitu. Jadi saya nggak kaget kalau Bogor Semarang 5 jam tadi. Saya 2 jam setengah, 3 jam harus berhenti. Selain bawa anak kecil, bawa istri, kalau sering berhenti maka bisa 10 jam saya sampai Semarang. Dan itu pun harus ekstra hati-hati. Tapi ada banyak di antara kita sama Ustaz. Fisik kita akan menurun pada waktunya. Mata saudara tidak akan setajam dulu, telinga saudara tidak akan setajam dulu untuk mendengar. Itu manusia. Tapi yang penting ada harta dalam bejana itu yang membuat saudara dan saya semakin berharga. Kalau bejana tanah liatnya nggak berharga, saudara, mudah retak, mudah pecah. Tapi karena ada Injil, ada firman Tuhan yang di dalam tubuh kita ini, fisik bisa berkurang, tapi roh diperbarui setiap saat. Bahkan saya bisa berkata semangatku yang sekarang tidak kurang dari semangatku waktu aku masih muda. Seperti kalau berkata kepada Yesus, sekarang umurku 85 tahun.
Sudah 45 tahun aku menunggu janji itu tergenapi. Berikan itu Hebron padaku. Ketika Musa membagi-bagi daerah-daerah jajahan untuk orang Israel, suku per suku, Yosua dapat hanya Kaleb yang belum. Itu waktu dia umur 40 tahun. Masih semangat. Masih kuat-kuatnya dia. Dia tunggu sampai umur 80 tahun belum diberikan juga, maka dia ngomong kepada Yosua, berikan itu Hebron padaku. Sekalipun sekarang umurku 85 tahun, tapi semangatku masih sama ketika aku umur 40 tahun. Usia saudara pasti bertambah dan itu otomatis kekuatan fisik saudara berkurang. Tapi ingat, ada harta yang tak ternilai harganya di dalam bejanamu. Firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah yang membuat saudara dan saya semakin kuat. Semangat kita, roh kita semakin kuat. Itulah yang Paulus alami. Aku terjepit tapi tidak habis akal. Namun tidak putus asa. Aku ditinggalkan sendirian. Kami dilepas namun tidak binasa. Jangan pernah menyerah. Karena ada kekuatan Allah yang ada di dalam diri saudara. Amin. Kalau saudara dan saya menyerah, selesai sudah. Selesai bukan berarti kita memperoleh sesuatu. Enggak, kita enggak memperoleh sesuatu. Kita enggak mendapatkan sesuatu. Kita menjadi pecundang, kita kalah. Seperti Paulus, jangan menyerah. Ada satu klip yang perlu saudara lihat. Bagaimana perjuangan seorang pelari? Selamat.
ada di antara saudara yang mau menyerah harganya, saudara boleh mencontoh pelari. Mestinya dia tidak perlu meneruskan pertandingan. Kalau semua orang memahami dia cedera, pelatihnya juga tidak akan menuntut dia harus jadi juara. Dia sudah berusaha dari awal dengan baik. Tetapi pelari ini mempunyai satu tekad. Bagaimanapun caranya aku harus sampai ke garis akhir. Sesakit apapun keadaanku, seberat apapun bebanku, aku harus melanjutkan pertandingan ini. Saudaraku, jika saudara tidak mendapati orang-orang yang saudara harapkan menolong saudara dan mereka tidak menolong saudara, bukan berarti Tuhan juga tidak mau menolong saudara. Asal saudara jangan menyerah, maka pasti ada jalan. Dan ada harta yang tidak ternilai yang ada di dalam hidup saudara, yaitu firman Tuhan. Itulah kekuatan saudara untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Jangan pernah menyerah. Hanya tinggal beberapa langkah saja ke depan. Kalau saudara berhenti, saudara tidak akan pernah bisa cerita apa-apa kepada siapa-siapa dan kepada keluarga, kepada orang lain. Dan apa yang kita banggakan. Tetapi kalau saudara melanjutkan perjalanan dan perjuangan saudara sampai garis finish, sekalipun mungkin kita tidak nomor 1, tapi kita bisa selesaikan semua pertandingan ini dengan baik. Jangan pernah menyerah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jika ada di antara kami yang mau menyerah, biarlah mereka boleh kuat kembali. Tidak ada tembok yang tebal yang tidak bisa ditembus. Tidak ada tembok yang tinggi yang tidak bisa dilalui. Saya rindu kita sama-sama naikkan satu pujian, kiranya boleh memberkati kita. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan yang kita lalui selalu rata. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
setia dan percaya. Amin. Haleluya. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami berikan waktu pertama kami bagi Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kami. Bila sepanjang hari ini kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang akan bekerja setelah ibadah ini, biarlah Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan apa yang mereka lakukan kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Ada di antara kami yang mungkin bepergian keluar kota, Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka, sehingga kemanapun mereka berada, malaikat Tuhan mengelilingi mereka sehingga mereka aman. Ada di antara kami yang akan menikmati istirahat bersama dengan keluarga, biarlah kasih Tuhan melimpah dalam keluarga mereka, sehingga kami boleh menikmati hari istirahat ini bersama dengan keluarga dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan Tuhan minggu ini, kiranya Tuhan memperhitungkan apa yang sudah mereka kerjakan, karena Tuhan memberikan berkat ganda bagi mereka. Berkati pelayan Tuhan minggu depan, Tuhan yang mempersiapkan mereka, dan biarlah mereka Tuhan urapi, Tuhan berkati sehingga pelayan mereka berkenan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Yang hari ini tidak bisa hadir, Tuhan tolong tengok mereka supaya minggu depan mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk persiapan Natal, Tuhan memberkati semua pengisi acara, pemain musik, WL, jemaat-jemaat yang akan memberikan testimoni. Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga Natal ini menjadi Natal yang berbeda, namun Tuhan tetap sama, dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang dua kali. Amin. Kami memuji-Nya besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji besar-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ambil saat itu sejenak sebelum saudara meninggalkan Allah.